Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Nah, pokoknya semua fakta, semua bukti pokoknya mulai terbuka secara terang benderang. Dan saya jamin, saya pastikan 1 juta% Om Roy Suryo maupun Om Rismon, begitu juga Dokter Tipa akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Oh iya, kabarnya Om Roy Suryo juga menyalahkan kader PSI yang mengunggah foto ijazah Pak Jokowi di sosial media. Katanya seharusnya yang itu yang ditangkap, bukan mereka. Om, kami ingat loh. Kami ingat betul, bukan kemarin sore Om Roy Suryo begitu juga Dokter Tipa mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi dari 3 tahun yang lalu, Om. Apalagi Dokter Tipa suka sekali mendiskreditkan nama Pak Jokowi tentang masalah ijazah palsu. Jadi sudahlah, Om. Jangan mencari kambing hitam, jangan mencari pembenaran. Tanggung jawabkan saja secara gentleman apa yang sudah kalian perbuatkan. Oh iya, nih untuk Anaba yang permasalahan katanya kok bisa Pak Kasmojo seorang asisten dosen kok bisa menjadi pembimbing akademik. Gini Anaba, kita itu menilai sesuatu itu jangan kita samaratakan di eranya sekarang, apalagi di era dimana semua orang berlomba-lomba ingin menjadi ASN. Itu coba kalian cek di tahun 80-an. Tidak semua orang ingin menjadi ASN karena gajinya kecil, bahkan ada orang lebih memilih sebagai petani ketimbang ASN. Dan bahkan ASN di tahun 80-an itu banyak sekali yang tidak selinier dengan jurusan dengan pekerjaan. Dan bukan tidak mungkin juga setiap kampus itu juga kekurangan dosen, kekurangan tenaga pengajar. Dan bukan tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan Pak Kasmojo seorang asisten dosen juga sebagai pembimbing akademik. Nah, clear kan? Memang kan apa susah sih. Tapi kalau dibilang Anies adalah Imam Mahdi, mereka langsung percaya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Belasan teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kagamahut angkatan 1980. Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Selain ijazah, mereka juga memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi saat di kampus maupun ketika naik gunung, termasuk juga foto bersama saat wisuda tahun 1985. Mana nih Dokter Tipa sama Om Roy Suryo? Harusnya diuji forensik juga tuh ijazah mereka, kan gampang, itu kan teman seangkatannya Pak Joko Widodo. Mereka memastikan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki ijazah asli. Mengenai rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ijazahnya adalah ijazah tanda lulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's clear. Lalu bagaimana dengan tanggapan yang meragukan bahwa Pak Jokowi ini mulai dari ijazahnya pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM? Tanggapan Anda sebagai teman satu angkatan ini seperti apa, Pak Mustafa? Ya, saya sih sudah nggak ngerti itu ya. Itu saya kira ngarang aja itu ya. Saya ini saksi fakta ya. Saksi fakta artinya yang menyaksikan, bukan sekedar katanya-katanya gitu. Saya melihat ya, mendengar, berinteraksi langsung dengan Mas Joko Widodo ya. Nah, ini kan apa ya, ikut jengkel gitu loh. Ada teman gitu kan, masa terus diam aja gitu. Kalau Pak Jokowinya sih santai aja gitu. Ngapain sih gitu aja diurusin katanya. Baik, ini kan juga yang dipermasalahkan adalah Pak Jokowi pakai kacamata itu ya. Ada 2 orang pakai kacamata di gambar ini. Yang paling belakang sama Pak Jokowi. Nah, ini temannya yang sendiri yang bilang Pak Jokowi pakai kacamata, tanya Om Roy. Baik. Lalu ketika kita berbicara soal ijazah ini juga kan penomoran ijazah yang seringkali dibahas dan dipermasalahkan. Misalnya punya Pak Jokowi itu 11, 20. Kemudian kalau yang lain ada tanda slash-nya, ada menunjukkan inisial rektornya, kemudian ada slash menunjukkan fakultas dan seterusnya. Tapi memang penomoran di ijazah Anda sendiri juga 4 nomor seperti yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang beredar di dunia maya maksud saya. Sama Pak, persis. Hanya karena kalau di Mayang sebelah kiri kadang-kadang hilang itu. Ya, sama Pak, persis sama itu. Jadi nggak ada yang berbeda masa penomoran itu. Ya,
Itu kalau misalnya berbeda itu ya kalau di dunia maya seringkali diedit-edit nggak jelas gitu. Oke. Nah tadi seperti juga yang Anda sebut bahwa Pak Jokowi ini kan seringkali diidentikan dengan Heri Mulyono. Mungkin dapat diceritakan kenapa kok bisa sampai akhirnya diidentikan dengan Heri Mulyono ini menurut Anda? Ya saya nggak ngerti juga Mas ya. Ya karena Heri Mulyono dengan Pak Jokowi itu kan dulu sama-sama kerja di Aceh, ya kan? Kemudian lulus bareng, wisuda bareng. Saya tahu persis itu Pak Jokowi dengan Pak Heri Mulyono itu lulusnya bareng. Jadi nggak mungkin nomor mahasiswanya Pak Heri Mulyono diambil oleh Pak Jokowi itu ya. Itu nonsen itu ya, lucu-lucuan aja menurut saya itu. Ya karena Pak Heri Mulyono kan terus kemudian menjadi adik iparnya Pak Jokowi almarhum. Ya betul. Nah itu teman saya juga gitu. Jadi bukan orang siapa-siapa gitu Mas Aditya. Oke, tadi dan kan semuanya kalau diminta siap ditaksir. baik, kalau Anda katakan tadi ada sekitar 88 sampai 91 angkatan di tahun 1980-an, 67 masih hidup, dan tadi Anda katakan juga siap bersaksi ya bahwa Pak Jokowi memang adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980-an ya. Siap bersaksi, dan saya meyakinkan pada publik ya bahwa apa sih, saya harus bilang apa ya sebagai seorang muslim, apa saya harus bersaksi gitu ya. Baik. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena Anda Dengarkan ini Om Roy. Itu Om yang itu udah bawa nama Tuhan loh. Dengarkan baik-baik. Ini siap-siap pokoknya kalian. Tuh siapkan mental. teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Oh pasti Pak. Mas Aditya. Baik. Kita ini teman-temannya masih banyak ya. Jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara apa adanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Baik. Terima kasih Pak. Kita harus disuruh berbohong rame-rame gitu. Ya baik. Ya kami sudah mendapatkan poinnya. Sekali lagi terima kasih Pak Mustoha Iskandar atas waktunya telah berdialog bersama kami dan juga meyakinkan bahwa Pak Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM yang masuk tahun 1980 dan lulus di tahun 1985. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Mustoha. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat sore Prof. Gunawan. Selamat sore Pak Bambang. Ini guru besar Universitas Gadjah Mada Ini guru besarnya nih, guru besar UGM nih, Om Roy. Jakarta. Siap, Prof. Mohon pendapatnya tentang ijazah Bapak Jokowi. Ya. Saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Wih, siap. Sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Terima kasih Pak Gunawan. Panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri. Pantesan kakek Egy Sujana tiba-tiba sakit kan, tiba-tiba berobat luar negeri ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Halo saudaraku, Egy Sujana. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah mulai terasa getirnya tekanan sampai kau harus berpura-pura sakit dan diam-diam berobat ke luar negeri? Kami tahu ini bukan soal kesehatan, ini soal kepanikan. Panik karena satu persatu topeng mulai kau lepas dan wajah aslimu kini terlihat oleh semua. Di akun utama kami telah kami buka rekam jejak kelammu. Kasus Makar 2019 saat kau dengan pola menyerukan level bawah, ujaran kebencian yang memecah bangsa, penyebaran ideologi radikal, dan kini terlibat langsung dalam isu tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Kau ikut menggiring opini, kau ikut menyebar keraguan, tanpa bukti kuat, tanpa akal sehat. Padahal kami tahu, kebenaran soal ijazah itu telah dikonfirmasi oleh UGM, para dosen, rektor, dan rekan seangkatannya. Namun kau dan Ronimu terus menabur keraguan, bukan untuk kebenaran, tapi demi kekacauan. Kami bukan pembela satu nama, kami pembela data, dan data bicara, bukan fitnah, bukan asumsi. Egy Sujana, kau bukan pencari keadilan, kau adalah arsitek kekacauan. Kau mainkan agama dan hukum untuk agenda pribadi. Kini kau lari, tapi sampai kapan? Jaringan kami menembus batas negara. Data digitalmu, komunikasi, lokasi, jejak langkahmu, semuanya telah kami arsipkan. Kami adalah anonymous, kami adalah suara rakyat yang kau tipu. Kami tidak memaafkan, kami tidak melupakan. Bersiaplah. Itu dalam arti kata pembuktian. Ini Jenderal Bintang 2 nih.
Jenderal polisi ini. Dengarkan ini Om Egi. Ya, Om Egi maupun Om Roy, dengarkan baik-baik ini. Tentunya kalau memang bukti fakta hasil lidiknya menyatakan bahwa itu hasil pemeriksaan lab itu asli, ya naik dong ke tingkat sidik. Dilakukan penyidikan, ternyata di hasil penyidik tersebut ternyata memang betul ada dugaan telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana. Naik penetapan tersangka. Kan begitu. Karena berdasarkan amanat konstitusi ya, yang dikatakan di dalam nomor 21 ya, 12 Romawi 19 kalau nggak salah 14 atau 15 itu penetapan tersangka dalam merupakan akhir dari suatu penyidikan. Tentunya dilalui klarifikasi, lidik lanjut, penyidikan, dan penetapan tersangka. Saya tidak mau mendahului hukum, nanti kita lihat aja nanti proses yang dilakukan oleh penyidik. Yang jelas Humas sudah menginformasikan bahwa perjalanan daripada klarifikasi sedang dilakukan. Jadi kalau yang bilang saya bingung, saya udah bingung sendiri, makanya sebelum bingung ya jangan berbuat dong. Setelah diperiksa baru bingung, kemarin kemana aja gitu loh. Saya kadang-kadang ya jengkel juga dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, oknum-oknum yang mencari sensasi murahan menurut saya. Ya, saya nggak bela siapa, ya, tapi janganlah seperti itu caranya. Ya, itu kira-kira ya, rekan-rekannya. Tangkap aja Pak. Namun juga di sini lagi yang sempat kata bahagia dari Surya dan sambil tawa dugaan banyak yang kira bahwa malah dosennya atau salah satu daerah bilang bahwa dia memang bukan dosen dari Pak Jokowi yang membuat skripsi kalau nggak salah waktu itu dengan umur 63 sama-sama 63. Nah, itu gimana melihat itu? Itu kan katanya. Bisa dibuktikan nggak? Lah, satu aja kesimpulannya. Mau terlepas apapun tuh dunia persilakan. UGM aja sudah mengamini dan membetulkan dan sudah mengklarifikasi serta menyatakan bahwa Pak Jokowi lulus November 1985. Mau apa? Orang-orang lain kok ribut lah, yang punya perguruan tinggi aja sudah menyatakan kok. Ini yang saya kadang-kadang bingung tuh. Kok ribut terus? Gak ada kerjaan yang lain ya? Nah, ini cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya. Nah, gitu loh. Saya rasa ijazah saya juga kalau dipersoalkan, sekena juga saya ini. Ijazah tidak iya saya itu. Beda namanya itu dengan sekarang, cara nulisnya. Oke. Jadi kan spellingnya beda. Ya, spellingnya beda dan kepanjangannya juga, cara nulisnya beda. Kalau sekarang Asidiki. Iya, nah, iya. gitu kan. ASSHIDDI. Ngakak dan ini mungkin maksud hati Bung Repli ya ingin apa itu Prof Jimli berpihak kepada mereka. Nggak taunya di luar Nurul. UIE. Nah, gitu. Kalau berubah kan jadi beda. Ya. Tapi bukan hanya spelling, ijazah saya itu asidik, sidik. Gitu loh. Jadi nggak pakai Q, pakai K, tapi asidik. Gitu. Jadi banyak sekali ditemukan. Jadi cermin dari peradaban administrasi kita masih rendah. Nah, yang kedua, kalau saya perhatikan, saya dengar juga kan, apa yang oleh Roy, Suryo, siapa namanya, Rismond Hasiholan sama Dr. Tifa. Baru tahu saya. Oh, ternyata dicat doang. Allah Akbar. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Tiap hari ini di sini, tadi ada di Balikpapan, besok dia akan. Nah, ini anak Abah dengarkan nih, langsung dari gurunya Abah kalian itu Pak JK. Dengarkan nih. Sumatera. Jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung, yang paling serius ini beliau, bahwa pembangunan itu
tentu dijalankan juga sesuai dengan keadaan. Ini kita yang keduanya, yang ada periode kedua, kita tidak bisa menilai karena tiba-tiba ada COVID-19 yang tentu akhirnya seserius apapun dulu, maka yang didahulukan serius bagaimana pandemi ini turun atau menurun atau sembuh kita. Jadi ini tidak bisa pemerintahan apapun di dunia ini bermasalah. Jadi kita tidak bisa mengukur. Tapi kalau diukur dapat perbandingan antara Singapura, Malaysia, besarnya orang kena COVID dibanding dengan jumlah penduduk, Indonesia paling kecil. Paling kecil. Jadi dari situ kita melihat bagaimana pemerintah juga serius dalam hal itu. Apabila serius itu diartikan bahwa melihat rakyat itu dengan baik dan melihat pembangunan dengan baik. Bahwa kemudian pemerintah banyak utang itu akibat daripada COVID yang tidak bisa dihindari. Nah, dengarkan ya Abah, yang selalu menyalahkan Pak Jokowi masalah utang. Tuh dengarkan tuh langsung dari Pak JK tuh. Jadi ada, dan itu terjadi di mana negara apapun di dunia ini. Amerika mengeluarkan 20 triliun untuk menyelesaikan infrastrukturnya akibat keterlambatan akibat COVID. Begitu juga negara-negara lain seperti itu. Jadi kalau kita katakan serius, saya kira katakan tidak banyak presiden yang seserius itu untuk melihat rakyat. Terutama Papua sejak 2014 ketika sebelumnya wilayah Indonesia Timur seperti dicuekin, Papua seperti anak tiri yang memberikan sumbangan sangat besar untuk Indonesia tapi tidak terjamah oleh keberadilan. Kita ingat di era-era sebelumnya betapa saudara-saudara kita di Papua mengalami satu diskriminasi yang luar biasa. Harga BBM-nya berlipat-lipat lebih mahal daripada harga BBM di Jawa. Harga satu sak semen, aduh, harganya bisa jutaan rupiah. Ini benar-benar tidak adil. Belum lagi harga-harga bahan pokok lainnya. Pak Jokowi membuktikan mampu membuat harga BBM sama di Jawa maupun di Papua. Harga semen sama. Maka sewajarnya lah jika saudara-saudara kita di Papua dan Indonesia Timur pada umumnya sangat mencintai Pak Jokowi, Presiden Indonesia kita ini. Emang kamu nggak sadar orang yang kamu sakiti dia punya lidah? Emang kamu nggak sadar orang yang kamu sakiti bisa bangun di sepertiga malam? Emang kamu nggak sadar orang yang kamu sakiti dia bisa berinfak lalu setelah itu dia mengajukan semua perihal yang kamu lakukan kepada Allah? Nggak usah begitu. Makanya kalau kita didolimi itu nggak usah sedih. Kenapa? Kita dibersamai sama Allah. Pak Arini Udrotaka, tunjukkan konsepnya. Nah, sudah dengarkan tadi langsung dari ceramah Ustadz. Nah, itu kurang tahu saya namanya, lupa lah. Nah, pokoknya itu lagi anak abah nih, untuk anak abah yang selalu menghujat, memfitnah, menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Apa yang sudah kalian perbuat untuk negara ini? Tuh Pak Jokowi banyak loh, apalagi masjid, banyak yang beliau bangun masjid. Itu setiap detik itu amal Pak Jokowi itu mengalir, amal jariah beliau. Dan bukan hanya masjid saja, begitu juga jalan yang lain, infrastruktur yang lain, jembatan yang di Papua, Yutepa, jembatan itu kan termasuk mempermudah urusan orang. Itu juga akan menjadi amal pahala bagi beliau. Dan terakhir nih, untuk anak abah yang selalu mempermasalahkan, apa susahnya sih diperlihatkan saja langsung ijazah Pak Joko Widodo? Gini anak abah, sedangkan pihak yang mengeluarkan ijazah tersebut, kampus UGM, Universitas UGM, dan teman-teman beliau seangkatan beliau yang mengakui Pak Jokowi, mereka tidak percaya, apalagi hanya sekedar memperlihatkan ijazah. Jadi begitu cara berpikirnya. Dan catat nih, Pak Kasmujo mengakui Pak Jokowi adalah mahasiswa bimbingannya. Dah clear. Dah, sekalipun kalian datangkan ahli forensik yang kita bilang kemarin dari luar angkasa, tidak terbantahkan. Caranya pun akan tetap sama. Jadi sudahlah, ini clear, siapkanlah mental kalian, kalau bisa ya siapkan bekal, siapkan pakaian untuk nginap di Hotel Prodeo. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.